Selamat datang di channel ini. General Motors saat ini sedang mengurangi shift produksi dan memangkas banyak pekerjaan di pabrik mobil listriknya di Meksiko. Hal ini berkaitan dengan keputusan Honda yang tidak ingin menjual lebih banyak kendaraan Honda Prologue EV. Padahal, Honda Prologue adalah salah satu model EV tersukses di Amerika Serikat tahun lalu dengan angka penjualan yang sangat baik. Namun, perlu dicatat bahwa Honda Prologue sebenarnya bukan mobil buatan Honda, melainkan kendaraan produksi General Motors yang kemudian diberi merek Honda. Mobil ini dibuat di pabrik GM, sehingga pada dasarnya merupakan kendaraan GM yang di-rebranding. Bahkan, beberapa orang berpendapat bahwa mobil ini lebih baik daripada Cadillac Lyriq yang menjadi basisnya. Lalu, mengapa Honda tidak ingin menjual terlalu banyak Prologue? Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah mengetahui alasannya. Sekarang, mari kita bahas ini lebih lanjut. General Motors telah memangkas shift di pabrik manufakturnya di Meksiko, tempat mereka memproduksi Chevy Equinox EV dan Honda Prologue. Secara pribadi, saya tidak tahu pasti mengapa ini terjadi. Saya suka mobil ini, tetapi menurut saya cukup memalukan bagi Honda. Faktanya, Honda sama sekali tidak memproduksi Prologue. Ini hanyalah kendaraan GM yang diberi merek Honda. Saya merasa aneh jika sebuah perusahaan otomotif sebesar Honda tidak bisa membuat EV mereka sendiri. Lalu, mengapa Honda mengurangi produksi Prologue? Jelas bukan karena penjualannya buruk, justru sebaliknya, angka penjualannya sangat baik. Pada Mei 2024, General Motors bahkan menambahkan shift ketiga karena mereka mulai memproduksi Prologue dalam jumlah lebih besar. Honda sebenarnya memberikan kontrak kepada GM untuk memproduksi Prologue, tetapi kontrak itu kini telah berakhir. Honda memutuskan untuk mengurangi produksinya karena Prologue lebih merupakan mobil kepatuhan daripada kendaraan yang benar-benar mereka dorong sebagai produk unggulan. Mobil ini tidak pernah dimaksudkan untuk diproduksi dalam jumlah besar karena biaya produksinya terlalu tinggi. Menurut General Motors, perubahan ini terutama disebabkan oleh strategi Honda dalam mengurangi volume produksi Prologue. Sementara itu, GM menambahkan shift tambahan sebelumnya untuk memenuhi permintaan ekspor yang lebih tinggi terhadap kendaraan berbasis mesin bensin dan platform Ultium EV, seperti Chevy Equinox, Blazer EV, dan Honda Prologue. Alasan utama Honda mengambil langkah ini cukup jelas. Mereka tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan Prologue. General Motors juga tidak menghasilkan keuntungan besar dari produksi EV mereka di Amerika Serikat, Meksiko, atau Kanada. Produksi EV di Meksiko tetap memerlukan banyak komponen dari Amerika Serikat yang tidak murah. Jika GM dapat memproduksi EV dalam jumlah jutaan, mungkin ceritanya akan berbeda, seperti yang terjadi di Cina, di mana produksi massal dapat menekan harga. Namun, di Amerika, GM hanya memproduksi dalam jumlah terbatas, sehingga biaya per unitnya tetap tinggi. Honda menyadari bahwa menjual lebih banyak Prologue tanpa keuntungan yang signifikan bukanlah keputusan bisnis yang bijak. Karena itu, mereka memberitahu GM bahwa mereka tidak memerlukan shift tambahan di Meksiko. Meskipun pelanggan tampaknya masih berminat membeli Prologue, keputusan ini menyebabkan sekitar 800 pekerjaan akan hilang. Honda sendiri menyatakan bahwa penyesuaian produksi adalah hal yang normal dalam bisnis mereka. Mereka akan terus mengelola produksi dan inventaris untuk seluruh jajaran produknya sesuai dengan permintaan pasar yang diproyeksikan hingga tahun 2025. Intinya, Honda memiliki kontrak dengan General Motors untuk membangun sejumlah EV. Namun, jumlah produksi yang disepakati tampaknya sudah cukup bagi mereka. Jika mereka ingin menjual lebih banyak, mereka harus memberikan diskon besar agar lebih menarik bagi pelanggan. Honda memberikan diskon yang cukup besar untuk Prologue, yang membuat penjualannya meningkat pesat. Orang Amerika mulai berpikir bahwa Honda Prologue sangat diminati karena terjual dengan sangat baik. Namun, alasan utama di balik penjualan yang tinggi ini adalah karena Honda menjualnya jauh di bawah harga pokok produksi. Jika Honda benar-benar mencapai titik impas atau bahkan sedikit keuntungan, seharusnya mereka terus memproduksinya, bukan? Jika mereka bisa menutupi biaya produksi,
masuk akal untuk terus membuat lebih banyak, karena mobil ini memiliki citra merek yang kuat. Namun, kenyataannya berbeda. Setelah mulai mengirimkan model pertama pada bulan Maret, Honda Prologue menjadi salah satu EV terlaris di Amerika Serikat pada tahun 2024. Faktanya, mereka mengirimkan lebih dari 33.000 unit dalam setahun, menjadikannya SUV listrik terlaris ketujuh di negara itu. Padahal, Honda baru mulai menjualnya secara massal pada awal April. Jika mereka menjualnya sepanjang tahun, mungkin Prologue bisa masuk ke dalam 3 atau 4 besar. Namun, Honda memilih untuk menghentikan produksinya karena mereka tidak ingin terus merugi. Menurut saya, ini adalah kesalahan. Honda perlu terus menjual mobil listrik. Jika mereka tidak menyediakan EV dengan harga terjangkau, pelanggan akan beralih ke merek lain. Ini bisa membuat Honda tertinggal dan produknya semakin usang. Penjualan Honda sudah menurun, sebagian besar karena kinerja buruk mereka di pasar Cina. Saya juga berpikir bahwa Honda, Nissan, dan beberapa merek lain akan mengalami kesulitan besar di seluruh dunia pada tahun 2025. Alasan utamanya? Mereka tidak memiliki lini produksi EV yang berdedikasi. Mereka juga tidak memiliki model EV unggulan yang menarik perhatian pelanggan. Tidak ada kendaraan Honda yang bisa menyaingi Tesla Model Y, Xpeng G6, Hyundai Ioniq 5, atau Zeekr 007. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Jumlah total pinjaman yang diberikan pemerintah AS kepada perusahaan otomotif Amerika dan Korea Selatan sebenarnya mencapai 28 miliar dolar. Banyak orang tidak menyadari bahwa pemerintah AS mengklaim General Motors tidak sepenuhnya jujur mengenai kebangkrutannya pada tahun 2008. Pemerintah sebenarnya kehilangan 11,2 miliar dolar akibat bailout GM, bukan hanya 1,2 miliar dolar seperti yang sering disebutkan. Saat ini, pemerintahan Joe Biden dengan cepat memberikan pinjaman hampir 27 miliar dolar kepada 3 perusahaan kendaraan listrik di Amerika dan Korea Selatan. Biden tahu bahwa sebagian besar dari uang ini mungkin tidak akan pernah dikembalikan, tetapi tampaknya dia tidak terlalu peduli karena pemerintahan berikutnya, kemungkinan di bawah Donald Trump, yang harus menanggung bebannya. Pemerintah Biden, yang pro-serikat pekerja, dengan cepat memberikan pinjaman ke Ford dan perusahaan Korea Selatan, SK-On, senilai hampir 10 miliar dolar sebelum Trump mungkin kembali berkuasa. Ford dan SK-On ingin membangun beberapa pabrik baterai raksasa di Amerika Serikat, tetapi mereka membutuhkan pinjaman sebesar 9,6 miliar dolar dari pemerintah federal. Pertanyaannya, mengapa mereka perlu meminjam uang dari pemerintah? Pinjaman ini kemungkinan besar memiliki bunga 0%, yang berarti pemerintah secara tidak langsung memberikan sebagian dari dana tersebut kepada Ford dan SK-On. Jika Anda berpikir bahwa hanya Cina yang mensubsidi industri otomotifnya, Anda salah. Ford dan produsen baterai Korea Selatan, SK-On, telah mendapatkan pinjaman 9,63 miliar dolar dari Departemen Energi AS untuk membangun 3 pabrik baterai di Tennessee dan Kentucky. Pabrik ini akan digunakan untuk memproduksi baterai bagi kendaraan listrik di masa depan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.